Salam sehat buat kita semua. Kami dari tim K3 Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang mengajak rekan-rekan karyawan Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang untuk mengenal tentang peralatan proteksi kebakaran yang dimiliki Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Rumah Sakit Santa Elizabeth sudah dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran, mulai dari APAR, hidran, sistem alarm maupun sistem sprinkler. Yang pertama, mari kita mengenal tentang APAR. APAR ialah alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal mula terjadinya kebakaran. Pemasangan APAR harus dilengkapi tanda APAR, terlihat jelas, mudah diambil dan tidak terhalang. Rumah Sakit Santa Elizabeth memiliki dua jenis APAR, yaitu APAR jenis powder dan jenis CO2. APAR jenis powder baik di dalam gedung maupun di luar gedung. APAR jenis powder sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki label warna biru pada tabung APAR, dilengkapi manometer sebagai petunjuk bahwa tabung masih bertekanan dengan melihat jarum manometer di warna hijau. Tabung juga dilengkapi pen atau kunci pengaman. Untuk di bagian atas tabung ada tuas atau pengatup, pegangan, dan dilengkapi selang. Berikut cara penggunaan APAR jenis powder. Pertama, diangkat tabung APAR. Kedua, dicek jarum manometer, dipastikan di posisi warna hijau. 3. Dicabut pen atau kunci pengaman. 4. Diarahkan ke sumber api. 5. Ditekan tuasnya. Perlu diingat, setelah membuka pen atau kunci pengaman APAR, dicoba dahulu di area bebas. Jarak aman pemadaman 2 meter dari sumber api, dan pemadaman harus searah angin dengan gerakan menyapu. Selanjutnya, mari kita mengenal APAR jenis CO2. APAR jenis CO2 baik digunakan hanya di dalam gedung, karena kalau digunakan di luar gedung akan hilang terbawa angin. Berikut cara penggunaan APAR jenis CO2. Pertama, diangkat tabung APAR. Kedua, dicabut pen atau kunci pengaman. Ketiga, diarahkan ke sumber api. Keempat, ditekan tuasnya. Kembali perlu diingat, setelah membuka pen atau kunci pengaman APAR, coba dahulu di area bebas. Jarak aman pemadaman kurang lebih 2 meter dari sumber api, dan pemadaman harus searah angin dengan gerakan menyapu. Selain APAR jenis powder dan CO2, Rumah Sakit Santa Elizabeth juga memiliki APAP, yaitu alat pemadam api beroda. APAP ini berisi jenis CO2, dilengkapi 2 roda dan memiliki selang panjang dengan corong pada ujung selang. Penggunaan APAP dilakukan oleh minimal 3 orang. 2 orang sebagai pendorong dan 1 orang sebagai pemegang corong. Berikut video cara penggunaan APAP. 1. Ambil APAP. 2. Urai selang. Pegang pada bagian yang aman berisolasi karet. 3. Buka pen atau kunci pengaman. 4. Dicoba dahulu di area bebas. 5. Diarahkan ke sumber api. 6. Pemadaman searah angin. Jarak aman 2 meter dengan gerakan menyapu. Selanjutnya, mari kita mengenal tentang hidran di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang sudah dilengkapi dengan hidran, yaitu hidran pilar yang ada di luar gedung, dan hidran box
yang ada di dalam gedung. Hidran yang terpasang di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang sudah bekerja secara otomatis. Jadi jika kran atau handle pada hidran pilar atau hidran box dibuka, maka air akan langsung keluar. Dalam penggunaan hidran sendiri dilakukan oleh minimal 4 orang yang sudah terlatih, 2 orang sebagai pemegang nozzle, 1 orang pemberi komando atau aba-aba, dan 1 orang ada di hidran pilar untuk membuka dan menutup kran. Hidran pilar memiliki 2 buah outlet dan dilengkapi 2 buah kran pembagi serta 1 buah kran utama. Pada bagian hidran pilar, bagian terpisah terdiri dari selang berukuran 2,5 in, jet nozzle, dan handle untuk membuka kran. Berikut cara menggunakan hidran. Yang pertama, buka box hidran. Kedua, keluarkan selang dan nozzle. Ketiga, sambungkan selang dengan outlet. Keempat, urai selang, pastikan selang tidak terlipat. Kelima, pegang nozzle pada posisi yang benar. Keenam, lihat posisi outlet hidran. 7, putar ke arah open. Ke-8, laksanakan pemadaman. Berikut cara mengurai selang. Pastikan di dalam mengurai selang hidran, selang tidak terlipat. Berikut cara memasang nozzle pada selang. Satu ujung selang kita pasang nozzle dan juga dipastikan sampai bunyi klik, dan coba selang ditarik, dipastikan tidak terlepas. Berikut cara memasang selang dengan outlet. Satu ujung selang kita pasang di salah satu outlet hidran pilar, dipastikan sampai bunyi klik dan dicoba untuk menarik, dipastikan sudah kuat. Berikut cara membuka kran pada hidran pilar. Untuk membuka air, yang pertama kita akan buka di kran pembagi, diarahkan ke turun untuk membuka kran pembagi. Yang berikutnya kita akan membuka kran utama. Kita membuka kran utama yaitu menunggu aba-aba dari komando. Bila menambah tekanan dibuka air, kita akan dorong ke kiri. Bila mereka ingin menambahkan tekanan lagi, tambah lagi ke kiri. Ketika ingin menutup air, diputar sebelah kanan terus sampai pol sehingga air akan berhenti. Berikut cara memegang nozzle. Memegang ujung nozzle dengan benar, yaitu dengan minimal 2 orang. Yang orang pertama yang ke depan memegang nozzle dengan ujung seperti ini, tangannya seperti ini, yang kedua seperti ini. Dengan berikutnya kuda-kuda kakinya harus lebar. Karena kenapa? Karena tekanan air yang keluar itu sangat besar. Orang kedua sama dengan kaki kuda-kuda dan badan condong ke yang depan dan menempel untuk menahan tekanan air yang sangat. Berikut cara memberi aba-aba atau komando. Ketika minta air, kran di hidran akan dibuka pelan-pelan. Tambah tekanan. Semakin tambah tekanan, air akan memancar semakin kencang. Kurangi tekanan. Bila mengurangi tekanan akan semakin berkurang airnya. Tambah tekanan. Kurangi tekanan.
Matikan. Selesai. Selanjutnya hidran box. Hidran box ada di bagian tiap lantai pada gedung bertingkat. Pada hidran box dilengkapi dengan nozzle, selang ukuran 1,5 in dan juga kran. Berikut cara menggunakan hidran box. Pertama, buka box hidran. Kedua, keluarkan selang dan nozzle. Ketiga, uraikan selang, pastikan selang tidak terlipat. 4. Pegang nozzle pada posisi yang benar. Kelima, putar ke arah open. 6. Laksanakan pemadaman. Selanjutnya, selain apar dan hidran, Rumah Sakit Santa Elizabeth juga dilengkapi dengan sistem alarm. Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang juga dilengkapi dengan sistem alarm pada tiap gedung maupun ruangan. Sistem alarm ini merupakan sistem pendeteksi dini terjadinya kebakaran. Pada sistem alarm terdapat sensor atau detektor yang berada pada lokasi atau ruang yang ditentukan. Sensor atau detektor ini akan bekerja secara otomatis jika terkena asap atau panas dan akan mengirim tanda ke panel alarm, sehingga bel alarm dan panel alarm akan berbunyi, serta ada lampu tanda yang menyala pada panel alarm yang menandakan ruang mana yang terjadi kebakaran. Pada sistem alarm ini menggunakan beberapa jenis detektor. Di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang terpasang 2 jenis detektor, yaitu jenis asap dan panas. Selain terpasang detektor, sistem alarm ini juga dilengkapi sistem manual. Jadi, jika ada kebakaran, kita bisa langsung menekan tombol alarm menggunakan ibu jari, maka bel alarm dan panel alarm akan berbunyi, serta memberi tanda ruang yang terbakar. Selanjutnya, mari kita mengenal sistem sprinkler. Saat ini Rumah Sakit Santa Elizabeth juga sudah terpasang sistem sprinkler pada beberapa gedung yang bertingkat. Sistem sprinkler ini merupakan sistem pemadam api otomatis bertekanan yang terhubung dengan instalasi hidran dan juga terhubung dengan sistem alarm. Jadi jika suatu ruang terjadi kebakaran, maka pada bagian tabung kaca sprinkler akan pecah pada suhu tertentu, kurang lebih 68 derajat Celcius, sehingga air akan keluar pada ujung sprinkler untuk memadamkan api, dan juga sistem sprinkler terhubung ke sistem alarm yang akan ikut bekerja, sehingga bel alarm dan panel alarm akan berbunyi serta memberi tanda ruang mana yang terjadi kebakaran. Demikian sistem proteksi kebakaran yang ada di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Diharapkan rekan-rekan karyawan Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang dapat ikut serta memelihara menggunakannya, sehingga diharapkan situasi tetap aman terkendali. Terima kasih.